Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Iliyin, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliyin pada kesempatan ini membahas surat Al-A'raf ayat 54 ya. Halaman 157, Al-A'raf ayat 54. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, diawali dengan rububiyahnya Allah ya. Allah memperkenalkan kepada kita sebagai Rabb ya, sebagai Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pengatur, Sang Maha Pendidik ya, Sang Maha Pemberi rizki. Kemudian di ayat 55, 56 dan berikutnya itu berbicara tentang uluhiyahnya Allah, berbicara tentang bahwa Allah itu adalah zat yang esa dalam peribadatannya, satu-satunya zat yang wajib diibadahi, ditaati ya, ditakuti dan dicintai ya. Ikhwan fillah arsalakumullah. Di ayat 54 ini Allah berfirman, inna, sesungguhnya, ini harfu taukid ya, itu dalam rangka menanamkan keyakinannya atau meneguhkan, mengokohkan keyakinan kita. Inna, sesungguhnya, rabbakum. Kalau ada inna, maka kata sesudahnya itu harus mansub. Ciri mansubnya itu berharokat fathah itu. Makanya robbun itu baknya jadi di fathah, jadi robba. Itu karena ada inna itu. Di rabbakum, robb kalian ya, sesungguhnya robb kalian, Allahu, dialah Allah, sesungguhnya pencipta kalian dialah Allah, sesungguhnya pemberi rezeki kalian dialah Allah, sesungguhnya pengatur, pendidik ya, pencipta kalian adalah Allah. Siapa Allah itu? Alladzi, ini sebelum mausuf, kata sambung. Alladzi, dia yang khalaqa, telah menciptakan, as-samawati, seluruh langit, 7 lapis langit, wal ardo, dan juga seluruh bumi. Karena sebetulnya bumi pun sama seperti langit, 7 lapis itu. Al-Quran mengatakan wal ardu mislahunna, bumi pun Allah ciptakan semisal dengan langit, 7 lapis. Dialah Allah Rabb kalian, zat yang telah menciptakan seluruh langit dan seluruh bumi, di dalam sittati ayyam, 7 hari ya. Ada yang menyebutnya 7 masa. Sebagian besar mufasir bahwa ayam di sini, hari atau masa di sini, itu bukanlah hari yang kita kenal hari ini gitu.
Al-Quran mengatakan bahwa satu hari di sisi Allah sebanding dengan 1000 tahun ya, dalam hitungan kalian. Summa kemudian istawa, setelah Allah menciptakan seluruh langit dan seluruh bumi dalam waktu 6 masa itu, Allah beristiwa. Beristiwa itu bersemayam. Nah, istiwa ini termasuk kata mutasabihat ini Pak. Kata yang maknanya itu samar, samar. Kita bisa menerjemahkan istiwa itu artinya bersemayam. Tapi kita tidak tahu bagaimana hakikat bersemayamnya Allah. Jadi istilah semayam itu merupakan sebuah istilah yang sering kita dengar, sering kita ucapkan. Namun tentu kita tidak akan pernah tahu dan tidak perlu tahu juga gitu, bagaimana caranya Allah bersemayam. Kemudian Allah itu bersemayam alal aras, nah, di atas aras. Itu kalau baca dalam hadis itu di atas 7 lapis langit itu ada air, ada telaga. Kemudian di atas telaga itu baru ada aras. Dan alam semesta ini, bumi dan langit ini, bila dibanding dengan arasnya Allah, ya, singgasananya Allah, itu hanyalah bagaikan satu titik gitu Pak ya. Saking besarnya Allah, saking besarnya aras itu, sampai-sampai bumi langit pun diibaratkan satu titik bila dibanding aras itu. Nah, di sini dikatakan bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi itu fi sittati ayyam. Lalu muncul pertanyaan gitu tanya, kenapa mesti 6 hari yang gitu? Bukankah Allah itu kun fayakun gitu? Bukankah Allah itu ketika menginginkan sesuatu tinggal mengatakan jadi, maka jadilah, maka terjadi gitu. Nah, di sini ada beberapa hikmah yang bisa kita petik Pak. Kenapa Allah itu menciptakan alam semesta ini dalam waktu 6 hari gitu. Pertama, ini ingin menanamkan kepada kita ya, bahwa penciptaan alam semesta itu menggunakan perencanaan yang sangat matang gitu ya Pak. Perencanaan yang sangat matang. Kemudian yang kedua, penciptaan alam semesta itu begitu hati-hati gitu. Sehingga saking hati-hatinya tidak ada yang namanya benturan, tidak ada yang namanya bentrokan gitu. Coba saja kalau seandainya terjadi benturan, apa yang bakal terjadi gitu, antara planet-planet gitu. Kemudian yang ketiga, ini menanamkan pentingnya kesabaran. Tidak berhati-hati dalam melakukan tidak tergesa-gesa gitu ya, dalam melakukan suatu pekerjaan gitu. Yang sebetulnya tadi Allah pun kalau mau menciptakan alam semesta ini dengan sekejap ya tentu sangat mampu gitu. Tapi ada beberapa hikmah yang terkandung di balik kenapa mesti 6 hari gitu. Dan ayat ini nanti Bapak bisa kaitkan umpamanya dengan surat Al-Anbiya itu ya, ayat 30 itu. Itu yang sering dikaitkan dengan teori Big Bang itu Pak ya.
Awalam yaral ladzina kafaru annallaha khalaqas samawati anna samawati wal ard ratqa ya papatakna. Apakah orang-orang kafir itu tidak melihat bahwa sesungguhnya Allah itu telah menjadikan langit dan bumi itu ratqa. Asalnya langit dan bumi itu menyatu gitu Pak, menyatu, satu kesatuan asalnya. Lalu kemudian papataknahuma, kata Allah itu, lalu aku renggangkan keduanya, aku pecahkan keduanya. Terjadi ledakan yang sangat besar itu Pak ya, yang sering disebut dengan teori Big Bang itu ya. Terjadi ledakan yang sangat besar. Nah ini nanti bisa juga dilihat itu proses penciptaan langit dan bumi itu di surat Fussilat itu. Nah Fussilat ayat 10, 11, 12. Nah itu Pak. Dari mulai 9, 10, 11, 12. Di situ Allah mengatakan bahwa Allah menciptakan bumi itu dalam waktu 2 hari, 2 masa. Kemudian setelah itu Allah menciptakan gunung-gunung ya, dan juga segala sesuatu yang di dalamnya, pepohonan gitu Pak. Itu dalam waktu 2 hari. Lalu di ayat 12-nya surat Fussilat itu Allah berfirman bahwa Allah menciptakan langit itu 2 hari ya, jadi sinkron dengan ayat ini. Jumlahnya 2 kemudian 2, jadi 6 ya. Fisit tati ayam, dalam waktu 6 hari. Yugsi, nah dialah Allah yang menutupi al-laila, waktu malam, an-nahara, dengan waktu siang. Begitu pula sebaliknya, dialah Allah yang menutupi waktu siang dengan waktu malam. Nah ketika datang waktu siang, malam itu tidak hilang Pak. Begitu pula ketika datang waktu malam, siang itu tidak hilang, cuman Allah tutupin gitu. Allah tutupin. Nah ini sering diidentikan begini, al-lail itu sering diidentikan dengan ad-dulumat, kegelapan, keburukan gitu ya. An-nahar itu sering diidentikan dengan terang benderang, diidentikan dengan kebaikan gitu. Makanya tak heran kalau kejahatan banyak dilakukan di malam hari gitu. Nah, ketika kebaikan seseorang itu menguat, Pak, menguat, maka nanti keburukannya itu akan melemah, akan tertutupi. Tapi sebaliknya, ketika keburukan yang ada dalam diri seseorang itu menguat, maka otomatis kebaikannya itu akan meredup, gitu. Meredup. Di dalam diri kita itu akan ada dua-duanya terus itu, Pak. Potensi kebaikan akan ada, potensi keburukan akan ada. Cuman mana di antara dua potensi itu yang menguat gitu. Tentu menguat dan tidaknya gitu, baik itu kebaikan atau keburukan, itu tergantung faktor-faktor pendukungnya, Pak. Ketika nih umpamanya kita itu bergaul dengan orang-orang soleh, bacaannya pun bacaan yang baik lah, Al-Quran, hadis, majlisnya pun majlis orang soleh, pemimpinnya pun pemimpin orang soleh, maka nanti kebaikan itu menguat itu, Pak, menguat. Tapi ketika pergaulannya itu buruk, Pak, bacaannya buruk, maka keburukan yang akan menguat gitu. Jadi harus diperhatikan itu faktor pendukungnya, Pak.
karena itu yang akan menentukan baik dan tidaknya seseorang. Yatlubuhu, yang mana mengikutinya, malam mengikuti siang, siang mengikuti malam, hasisa, itu dengan sangat cepat sekali. Coba saja nih nanti waktu gelapnya ini nih, gelapnya malam ini kan sekarang sudah hampir hilang gitu. Cepat sekali gitu. Bahkan perubahan dari malam ke siang, siang dari malam itu bisa lebih cepat ketimbang Bapak menyalakan lampu listrik mungkin. Wasyamsa, ini kata khalaqahnya mengikuti ke yang awal, Pak. Jadi maksudnya begini, wasyamsa wa khalaqas syamsa, maksudnya begitu. Dan dialah Allah yang telah menciptakan matahari. Gerhana tairahnya malam Senin, Pak ya, gerhananya malam Senin, malam Senin dini hari ya. Ya insya Allah kita sholat gerhana lah, sholat gerhana di Masjid Muhajirin ini jam 1 malam ya, setengah saat, sekitar jam 1-an lah. Jadi Minggu malam Senin. Wasyamsa, dan Allah telah menciptakan matahari, wal qamara, dan juga telah menciptakan bulan. Ini ada sebuah hikmah yang sangat luar biasa. Kenapa kalau di Al-Quran itu seringkali, bahkan hampir semuanya, itu kata matahari dulu baru kata bulan itu, Pak. Enggak bulan dulu baru matahari, enggak. Ini kalau dilihat dari teori takdim wa ta'khir, mana yang didahulukan dan mana yang diakhirkan. Ini ada pesan yang sangat luar biasa. Pertama, Allah menciptakan matahari baru bulan itu. Matahari itu kan bersinar ya. Bulan itu kan bercahaya. Saking kuatnya sinar matahari menyinari bulan, akhirnya bulan pun memantulkan cahaya. Itu makna hakikinya kan begitu. Mana majazinya, as-samsu itu bisa juga diartikan suami gitu, Pak. Kalau dulu seorang tokoh bisa juga as-samsu itu Rasulullah gitu. Wal qamara itu para sahabat gitu. Kalau dalam konteks rumah tangga, as-samsu itu suami, al-qamar itu bulan. Al-qamar itu istri itu ya. Dulu saking kuatnya cahaya ilmu gitu yang dipancarkan oleh Rasulullah, sinar ilmu itu, Pak ya. Maka pada akhirnya para sahabat pun memantulkan cahaya, yang cahayanya sampai kepada kita hari ini. Seorang suami kalau betul-betul memiliki power sinar yang bisa menerangi sebuah keluarga, maka nanti cahaya dari keluarga itu akan muncul. Bagaimana anak istrinya bercahaya, itu sangat dipengaruhi oleh kuatnya sinar seorang suami itu. Sehingga mereka akan mengikuti, Pak. Dulu para sahabat mengikuti Rasulullah. Kemudian anak istri pun akan mengikuti seorang suami. Seperti bulan mengikuti matahari, Pak. Bukan matahari mengikuti bulan kan, bulan mengikuti matahari. Nah makanya nih tugas kita sebagai laki-laki, sebagai seorang suami adalah memperkuat sinar yang kita miliki. Diperkuatnya mungkin dengan ilmu gitu, Pak.
diperkuatnya dengan tanggung jawab, dengan kedisiplinan gitu Pak. Sehingga akan muncul nanti tuh yang namanya wibawa harismati, yang otomatis anak istri itu akan mengikuti kita, menjadikan kita sebagai panutan itu Pak. Wan nujuma, dan Allah pun telah menciptakan bintang-bintang, an-nujum, musakharati, semuanya itu tunduk bi amri, berdasarkan perintahnya, perintah Allah. Di sini menggunakan kata musakharat, itu menunjukkan bahwa baik langit, bumi, matahari, bulan dan bintang-bintang, mereka itu selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah menentang Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Namun tentu Pak, karena mereka itu bukan makhluk taklifi, bukan makhluk yang diberikan beban tugas, tanggung jawab untuk beribadah, maka tunduknya bumi, tunduknya langit, tunduknya matahari, bulan dan bintang itu tidak akan dinilai ibadah oleh Allah, tidak akan diberikan pahala juga mereka oleh Allah. Berbeda dengan kita manusia, ketika tunduk itu diberikan pahala oleh Allah, jaminannya surga. Jadi mereka tidak punya pilihan kecuali hanyalah tunduk dan patuh kepada Allah. Makanya di ayat yang lain, langit, bumi, matahari, bulan, bintang itu muslimin. Mereka makhluk-makhluk yang berserah diri kepada Allah. Ala ketahuilah, lahu itu harful milki. Ketika huruf yang menunjukkan kepemilikan disimpan di awal, itu merupakan pembatasan, qasr itu. Maka artinya hanya milik. Nah itu, ketahuilah, lahu hanya milik Allah lah gitu Pak. Kayak iyyaka na'budu, iyyakanya disimpan di awal Pak. Wa iyyaka nasta'in. Akan berbeda nanti maknanya ketika na'budu iyyaka dengan nasta'inu iyyaka. Dibatasi Pak, hanya kepada Allah kami beribadah. Ini pun hanya milik Allah lah itu dah. Al-khalqu, yang namanya penciptaan. Jadi kewenangan dalam hal penciptaan itu merupakan hak prerogatif Allah. Wal amru, dan juga hanya milik Allah lah al amr, perintah-perintah itu. Tabaraka, maha suci Allahu Allah, Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Ayat 55 nih. Ud'u. Nah, ini tadi kan bicara itu tuh Pak, bicara tentang rububiyah itu. Allah memperkenalkan dirinya, nih saya ini gitu. Lamun cek bahasa Sunda mah biar menyadarkan orang-orang yang ingkar, aing teh gitu, menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan matahari, bulan, bintang gitu. Kabeh ge tunduk ka aing eta teh gitu. Itu kabeh ge tunduk ka aing gitu. Lamun mereka aja tunduk itu kepada Allah, komo ente gitu, anu sagede cuil gitu kan manusia kalau dibandingkan dengan langit
gede naon atuh boro-boro dibanding ngejeng langit ditiup angin ge pan geus kapung. Nah kan gitu Pak. Nah baru tuh muncul tuh di ujungnya itu Allah lah satu-satunya zat pemilik prerogatif penciptaan dan perintah. Makanya tidak boleh ada yang namanya sebuah perintah, sebuah aturan yang dibuat oleh manusia yang bertentangan dengan perintah Allah. Boleh manusia bikin aturan, bikin perintah, bikin larangan boleh. Tapi perintah yang dibuat oleh manusia itu harus mengacu kepada perintah Allah. Jadi di breakdown itu Pak, dari perintah Allah yang sifatnya global turun nih kepada kita. Maka kalau bikin perintah mengacu ke sana. 55 ud'u, nah berdoalah kalian Rabbakum, Rabb kalian, kepada Rabb kalian. Doa itu, doa paling kita bahas Pak. Ada perbedaan sedikit antara doa dengan azan. Walaupun dua-duanya baik doa ataupun azan itu merupakan satu aktivitas yang dilakukan oleh yang namanya mulut. Kayak berjalan, di Al-Quran ada istilahnya itu yamsi. Ada juga fafirru, nafirru, berlari. Berjalan dan berlari itu merupakan dua tindakan yang dilakukan oleh kaki. Cuman bedanya kalau berjalan santai gitu Pak. Kalau berlari cepat gitu. Ketika Allah bicara mencari dunia, pamsu bimana kibiha, berjalanlah dalam rangka mencari kehidupan dunia. Tapi ketika bicara tentang akhirat, Allah katakan papirru, berlarilah mencari akhirat gitu. Nah, kayak begitulah berdoa dan adzan itu dua perbuatan, dua aktivitas yang dilakukan oleh mulut. Cuman bedanya kalau adzan itu dilakukan dengan suara keras, suara keras. Bahkan saking pentingnya kerasnya suara sampai ditambah dengan pengeras suara kan gitu Pak. Ditambah dengan pengeras suara. Tapi yang namanya doa sebaliknya itu. Doa itu aktivitas mulut yang dilakukan secara pelan-pelan, secara berbisik-bisik. Yang secara garis besar kalau bicara doa itu isinya dua. Pertama bersyukur, atau sering juga disebut dzikir. Kan Bapak kalau berdoa itu kan pertama mungkin ada mengagungkan Allah, ada memuji Allah, kan gitu Pak. Ada mensucikan Allah, atau ada berterima kasih kepada Allah. Nah itu. Ada juga isi doa itu meminta. Walaupun mungkin kebanyakan orang melakukannya yang kedua, meminta. Tapi bagusnya dipadukan lah Pak. Bersyukur dulu, memuji dulu gitu Pak. Baru setelah itu meminta gitu. Ya sebagai etika aja Pak. Adab dalam berdoa. Nah di sini dikatakan ud'u, berdoalah kalian Rabbakum, kepada Rabb kalian. Ada dua syarat Pak yang dipenuhi dalam doa. Satu, tadarruan, dengan tadarru, dengan menghinakan diri gitu Pak. Jadi entong mah doa bari mulak cangkeng atau palontong gitu.
atau entong oke ngadoa bergual geol gitu merencek Allah teh si lain ngalonyeng ka aing gitu ngadoa bergual geol gitu atau ngadoa tadi calana teu sopan pisan ngadoa bari udud teu sopan pisan kan gitu Pak ditadarruan dengan menghinakan diri gitu menunjukkan bahwa kita itu fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa kita itu berhajat ya, sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala lah bisa digambarkan diilustrasikan Pak bagaimana sederhananya nih gambaran sederhananya bagaimana seorang rakyat itu dulu kan tuh ketika meminta kepada seorang raja kan bagaimana kalau dulu itu wa khufyatan. Nah itu syarat yang kedua dalam berdoa itu adalah khufyah. Khopi ini khopi Pak khopi yaitu dengan sembunyi-sembunyi Pak dengan suara yang pelan dengan berbisik-bisik gitu. Nah itu ini dua syarat ini harus dipenuhi ini. Jadi satu dengan menghinakan diri, yang kedua dengan suara yang pelan, berbisik-bisik. Kenapa kau berbisik-bisik? Itu kalau dalam hadis dikatakan begini. Sayangilah diri kalian, kata Nabi itu begitu. Karena kalian itu berdoa kepada zat yang tidak tuli dan tidak buta gitu. Tapi kalian itu berdoa kepada zat yang maha mendengar gitu, maka berbisiklah gitu. Kemudian yang kedua, kenapa penting berbisik itu untuk menjaga keikhlasan gitu, menjaga keikhlasan. Yang ketiga biar tidak mengganggu orang lain kan gitu. Karena ini apa rada ngagerneng gitu nya. Kumaha lamun pas doa teh hayang kawin deui. Beujek nu sabelah teh, alah si eta hayang kawin deui. Coba bayangkeun kitu, Pak. Atau lamun kumaha pas ngadoa teh hayang mayar hutang, oh si eta teh gede hutang kan gitu. Hanya cek gambaran sederhananya begitulah, Pak. Karena begini, yang namanya doa itu adalah sebuah solusi yang Allah berikan untuk mendapatkan sesuatu yang sebelumnya tidak bisa ditempuh dengan cara yang lahir, yang biasa, dengan kekuatan doa itu, Pak. Dan biasanya nih Pak, biasanya orang akan semakin serius berdoanya ketika persoalan itu semakin besar itu. Cukuplah dia itu berbisik kepada Allah yang maha mendengar itu. Kan suka ada begini orang kritik apa protes ya, kenapa sih di Muhajirin tara yang ngadoa tarik gitu tak iya dalilnya teh Pak gitu. Kenapa kok di Muhajirin taraya kakawihan ngalaungan gitu ya? Ini dalilnya. Karena Al-Qur'an memang memerintahkan kita itu berdoa itu satu tadarruan, yang kedua wa khufyatan itu. Innahu sesungguhnya dia Allah la yuhibbu tidak menyukai al-mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas. Siapa orang-orang yang melampaui batas itu? Nah, gitu kan. Kalau dikaitkan dengan kalimat sebelumnya, orang yang melampaui batas itu adalah orang yang berdoa dengan menyombongkan diri dan mengeraskan suara itu, Pak. Udah gampil, Pak, sebetulnya memahami Al-Qur'an gampil. Jadi orang yang melampaui batas itu adalah orang yang kalau dikaitkan dengan ayat 54, orang yang memerintah kemudian perintahnya tidak sesuai dengan perintah Allah. Sebab hak yang memerintah itu ada di tangan Allah. Yang kedua, orang yang melampaui batas itu adalah orang yang ketika berdoa itu
itu dengan menyombongkan diri dan mengeraskan suara. Bagaimana kalau mendidik? Ya kan mendidik tempatnya nggak ada tempat pendidikan kan gitu. Makanya dibikinlah pesantren itu Pak, biar anak-anak bisa dididik ilmu agama termasuk di dalamnya doa gitu kan begitu. Jadi ada solusi ya yang dibuat oleh manusia itu, biar di satu sisi pendidikan tetap berjalan, di sisi lain dalam berdoa pun mengikuti kaidah petunjuk yang Allah buat gitu. Kita lanjutkan nih 56. Wala dan janganlah tufsidu, kalian berbuat kerusakan, fil ardi di muka bumi, ba'da, setelah islahiha, dilakukan perbaikan-perbaikan. Tadi kita katakan nih Pak, di 54 salah satu hikmah kenapa Allah menciptakan seluruh langit, bumi, matahari, bulan, bintang dalam waktu 6 masa? Karena tadi Allah itu menciptakan semua itu berdasarkan perencanaan yang matang, berdasarkan kehati-hatian, berdasarkan perhitungan, pertimbangan yang sangat akurat itu Pak. Padahal Allah itu sangat mampu menciptakan dalam sekejap kan gitu. Maka Allah mengingatkan, ente jangan membuat kerusakan di muka bumi itu. Baheula teh dewek teh nyiptakeun langit, bumi, matahari, bulan, bintang teh eta teh menciptakannya dengan penuh islah gitu Pak. Maka ente jangan coba-coba bikin kerusakan gitu. Cobain akan begini Pak, Bapak bikin rumah nih, mula-mula didesain kan gitu, lalu dibangun tuh. Ketika dibangun pun materialnya cari yang bagus, tukangnya juga cari yang bagus, kemudian pengerjaannya pun bagus. Tiba-tiba diruksakan ku batur, nah, kan gitu Pak. Maka diingatkan tuh oleh Allah, janganlah membuat kerusakan di muka bumi, baik di darat, di laut, di gunung, termasuk di langit juga. Wad'uhu, nah diingatkan lagi nih Pak nih, dan berdoalah kalian kepada Allah. Hu-nya itu domir, itu kata ganti untuk Allah. Wad'uhu maksudnya wad'ullaha, berdoalah kalian kepada Allah khaufan, dibarengi dengan rasa takut Pak. Takut lah, kita bisa menggambarkan bagaimana yang namanya takut itu seperti apa kan bisa tahu kita. Jadi harus menunjukkan bahwa kita itu hina Pak di hadapan Allah yang maha mulia. Kita harus menunjukkan bahwa kita itu kotor di hadapan Allah yang maha suci. Kita harus menunjukkan bahwa kita itu lemah di hadapan Allah yang maha kuat. Kita harus menunjukkan bahwa kita ini miskin, bahkan fakir di hadapan Allah yang maha kaya. Itu indikator-indikator khauf, takut itu kayak begitu Pak. Wa toma'a, dan juga toma. Toma itu berkeinginan besar, berharap besar. Ini kalau dalam istilah kita sering mendengar begini, khaufan wa toma'an, itu harap-harap cemas gitu Pak. Dalam berdoa itu dibarengi dengan dua sifat tadi, harap dan cemas. Kita harus berharap doa kita dikabul Allah, harus itu. Tapi kita pun harus cemas kalau tidak dikabul oleh Allah. Jadi kalau begini nih, ada orang berbuat dosa, maka dia harus berdoa, bertaubat dibarengi dengan harap-harap cemas.
Dia berharap dosanya diampuni, berharap besar. Tapi dia pun harus cemas kalau dosanya tidak diampuni. Karena kalau dia terlalu pede, Pak, tenang we bakal dihampura ku Allah mah, nanti akan menggampangkan yang namanya pengampunan, sehingga akan meremehkan yang namanya dosa. Sok we lah berbuat dosa mah kayak gimana dihampura deui ku Allah. Kan jadi begitu, Pak. Kalau terlalu putus asa, terlalu ini tidak baik juga. Makanya Al-Quran mengatakan wala taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Malah saking putus asanya banyak geuning orang teh anu sengaja neangan jalma keur titip doa ke Allah. Teu pede gitu. Pak Ustad titip doanya. Terus we unggal poe titip nya sekali-kali mah teu naon, Pak. Kali-kali minta pangaduakeun teu naon. Tapi kalau sampai kita tidak percaya diri lalu berdoa minta kepada yang lain, kumaha bari lamun muruhan mayar gitu ya. Ieu pangaduakeun lah 500 ribuan we gitu. Kan gitu. Sabarahaeun 2 jutaan gitu. Kan jadi bagus juga. Kan banyak orang yang saking tidak pedenya sampai begitu kan gitu. Inna rahmatallahi, sesungguhnya rahmat Allah qaribun, sangat dekat gitu, Pak. Nah, ini untuk memberikan sebuah motivasi, harapan bahwa Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Jadi asalkan syarat-syarat dikabulkannya doa terpenuhi. Itu kalau dalam surat apa tuh? Al-Baqarah kalau nggak salah, ayat yang berbicara tentang doa, Allah sisipkan tuh di tengah-tengah ayat yang berbicara tentang saum. Ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i. Nah, itu. Allah itu akan mengabulkan doa orang yang berdoa. Syaratnya satu, idza da'ani. Kalau dia itu berdoa hanya kepadaku. Satu itu, Pak, harus hanya kepada Allah. Falyastajibuli. Nah, kemudian dia pun menjawab, melaksanakan perintah-perintah Allah. Wal yu'minu bi, kemudian dia pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau dikaitkan nih Pak, ini dengan penghujung ya, surat Al-A'raf. Ini ada sedikit kaitannya nih. 205 tuh, Pak. Al-A'raf 205. Nah, di bawah tuh, Pak. 2 ayat dari bawah, halaman 176 tuh. Halaman 176 Al-A'raf ayat 205. Untuk memperkuat tadi bahwa berdoa itu harus tadarruan wa khufyatan itu. Di situ dikatakan wadkur, nah, dan berzikirlah kalian, ingatlah kalian Rabbaka, kepada Rabb kalian, fi nafsika, di dalam jiwamu, di dalam dirimu, dalam hatimu. Tadarruan, sama nih, diulang nih. Tadarruan dengan tadarru, dengan menghinakan diri, wa khifatan, dan juga dengan sembunyi-sembunyi, dengan DP gitu, Pak. Lain DP uang muka, lain DP teh gitu kan, nantinya hanap asor gitu lah, hanap asor. Diperkuat nih, diperjelas, wadunal jahri, jangan dijaharkan gitu, Pak. Jahar makan sudah istilah kita itu mah. Wadunal jahri, jangan dijaharkan. Nu ngaranna ngadoa, nu ngaranna zikir, enggak usah dijaharkan gitu, Pak.
Jahar itu kan terang-terangan, kebalikan daripada khufyah, kebalikan daripada sir gitu Pak. Jadi jelas Pak tuh ya, di satu sisi kita diperintahkan berdoa itu tadarruan wa khufyatan, di sisi lain kita pun dilarang berdoa itu dengan jahar. Eta kuat kumaha dalilnya tuh Pak? Bisi gitunya ada yang bilang kan teu dicaram dijaharkeun ge, dicaram Pak, dicaram, dilarang dijaharkan itu. Jadi wadunal jahri minal qauli, bisi belum jelas juga apa yang dilarang dijaharkan itu al-qaul, ucapan. Lisan kita itu jangan menjaharkan baik ketika zikir ataupun ketika berdoa. Kapan? Bil guduwi, mau di waktu pagi, wal asoli, ataupun di waktu sore, waktu malam. Wala takun minal ghafilin, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang lalai. Kalau di ayat tadi ujungnya itu apa tuh? Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Tadi yang melampaui batas itu satu, orang yang menyombongkan diri ketika berdoa, yang kedua orang yang mengeraskan suara ketika berdoa. Kalau di sini closingnya itu nih ditutup dengan kata bahwa Allah itu tidak menyukai orang-orang yang lalai. Kalau dikaitkan dengan kalimat sebelumnya, orang yang lalai itu adalah orang yang ketika berdoa dengan menyombongkan diri dengan suara keras, itu adalah orang yang lalai gitu Pak. Nah maka dua kriteria nih, dua etika dalam berdoa ini harus menjadi pegangan bagi kita, bahwa berdoa itu tadarruan wa khufyatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.